Perbandingan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Siapa yang lebih unggul? Apa saja kekuatan dan kelemahan masing-masing? Yuk kita kupas. Kalau kita bicara soal ekonomi, pasti nggak bisa lepas dari yang namanya PDB, PDB per kapita, dan investasi. Tapi sebelum kita membandingkan negara mana yang punya PDB atau PDB per kapita lebih besar, sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan PDB itu? PDB itu singkatan dari Produk Domestik Bruto. Gampangnya, PDB ngitung berapa banyak barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam waktu biasanya setahun. Barang itu contohnya kayak mobil, beras, atau pakaian, sedangkan jasa itu misalnya transportasi, atau layanan perbankan. Jadi, PDB itu kayak angka besar yang nunjukin seberapa besar ekonomi suatu negara. Makin tinggi PDB-nya, makin besar pula aktivitas ekonominya. Lalu siapakah yang lebih unggul dalam hal ini? Secara total, pada tahun 2024, Produk Domestik Bruto, PDB, Indonesia sudah menyentuh lebih dari 1,4 triliun dolar AS, terbesar di Asia Tenggara, dan masuk 20 besar dunia. Sementara itu, Malaysia memiliki PDB sekitar 430 miliar dolar AS, jauh lebih kecil dibanding Indonesia. Nah, dalam hal ini Indonesia lebih unggul. Tapi, wajar sih. Karena jumlah penduduk Malaysia hanya sekitar 33 juta, sedangkan Indonesia lebih dari 275 juta jiwa. Jika Indonesia lebih unggul dari segi PDB. Lalu siapa yang lebih unggul dari segi PDB per kapita? Mari kita lanjut. PDB per kapita itu artinya membagi total PDB yang sudah kita bahas tadi kepada jumlah penduduk suatu negara. Misalnya, PDB Indonesia sebesar 1,4 triliun dolar AS dengan jumlah penduduk 275 juta jiwa. Berarti, PDB per kapitanya sekitar 5.000 dolar AS. Sedangkan Malaysia memiliki PDB sebesar 430 miliar dolar AS dan jumlah penduduk sekitar 33 juta jiwa. Maka, PDB per kapitanya sekitar 13.000 dolar AS. Jadi, meskipun PDB total Indonesia lebih besar, Malaysia lebih unggul dalam hal PDB per kapita. Artinya, secara rata-rata, pendapatan atau kesejahteraan per orang di Malaysia lebih tinggi. Maka jika kamu ingin tahu tingkat kesejahteraan rakyat di suatu negara, lihatlah PDB per kapita negara tersebut, bukan dilihat dari segi PDB. Apakah kalian sudah paham tentang PDB dan PDB per kapita? Jika sudah, mari kita lanjut. Perbandingan kedua yaitu investasi. Siapa yang lebih unggul? Sebelumnya kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud investasi? Investasi itu maksudnya, apakah negara kita menarik bagi investor asing, orang atau perusahaan dari luar negeri yang mau tanam modal, contoh, buka pabrik, atau bangun usaha di negara kita. Maka dalam hal ini, sekarang Malaysia lebih unggul. Karena dikenal sebagai negara yang ramah untuk investor. Proses perizinan dan aturan di sana relatif cepat dan jelas, dan infrastruktur kota yang modern, terutama di Kuala Lumpur dan sekitarnya, jadi banyak investor suka. Tapi jangan salah, Indonesia sedang berlari kencang. Proyek-proyek besar terus dikerjakan, dari jalan tol di berbagai daerah, hingga pembangunan ibu kota baru di Kalimantan, yaitu IKN. Dan juga mulai menarik perhatian dunia, terutama karena punya banyak sumber daya seperti nikel, yang dibutuhkan untuk baterai mobil listrik. Jadi, banyak perusahaan asing yang tertarik masuk ke Indonesia. Ini jadi sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Jadi, siapa yang lebih unggul? Indonesia unggul dalam skala ekonomi, sumber daya alam, dan potensi pasar. Malaysia unggul dalam efisiensi dan pendapatan per kapita. Dan yang terpenting, dua negara ini saling belajar bukan menjatuhkan. Dua-duanya punya kekuatan dan tantangannya sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan mengejar Malaysia dalam waktu dekat? Atau justru Malaysia yang akan melompat lebih jauh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten analisis seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.